Banyak persoalan muncul di era pemerintahan Presiden Jokowi sejak ia menjadi presiden pada tahun 2014, hingga menjelang masa pemerintahan periode keduanya berakhir pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Terbaru dan sedang menjadi perbincangan publik adalah dugaan maraknya korupsi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan, termasuk dugaan adanya transaksi bermasalah di kementerian itu yang totalnya mencapai 300 triliun rupiah. Ketua Umum Generasi Cinta Negeri atau Gentari, Habib Umar Al-Hamid mengatakan, persoalan-persoalan itu muncul antara lain disebabkan karena adanya kelompok-kelompok jahat di sekitar Jokowi yang bertindak sedemikian rupa demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Siapakah kelompok-kelompok itu dan apa saja yang mereka lakukan? Berikut wawancara kami dengan Habib Umar. Ya, jadi kita melihatnya bahwa situasi dan kondisi saat ini, terakhir Bapak Jokowi mengakhiri jabatannya, ini banyak masalah yang timbul, sehingga tidak bisa diatasi oleh Bapak Presiden itu sendiri. Mungkin dikarenakan kita melihat bahwa waktunya udah terlalu mepet mungkin, atau udah terlalu dekat, sehingga Bapak Jokowi sendiri agak ragu-ragu mengeluarkan ultimatum yang juga mungkin bisa membahayakan di akhir jabatannya. Sehingga pembiaran permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang berkecamuk, ya masalah tadi yang uang 300 triliun, pencucian uang dan macam-macam yang sudah diungkapkan oleh Pak Mahfud MD. Ini menjadi satu PR tapi yang tidak bisa diselesaikan. Kayaknya tidak bisa. Situasinya macam itu. Jadi sehingga kalau saya melihat ya kondisinya memang agak suatu yang membuat rakyat bertanya-tanya ada apa di kalangan Jokowi, sekitar Jokowi, di ring Jokowi, sehingga ini dapat dampaknya dapat membuat pencitraan Jokowi itu di akhir jabatannya kurang baik. Ya, jadi saya melihatnya bahwa situasi dan kondisi saat ini Jokowi ini diarahkan oleh kelompok-kelompok yang seputar istana atau kelompok yang ingin mempunyai hajat. Mereka mengatur Pak Jokowi dengan kesibukan sendiri, mereka melakukan kesibukannya sendiri. Dan ini sepertinya sudah ada cara-cara kelompok-kelompok jahat ini yang melakukan hal-hal tersebut. Misal Pak Jokowi disibukkan dengan infrastruktur dan macam-macam proyek-proyek yang lain, mereka menggarap hal-hal misalnya keuangan, perpajakan dan lain-lain. Sehingga kebobolan di satu sisi dan Pak Jokowi diarahkan untuk melihat atau pada posisi sudut yang lain. Jadi tidak bisa melihat seluruh sudut. Nah, itulah hasil kerja kelompok-kelompok jahat ini yang membuat Pak Jokowi ini di akhir jabatannya mendapatkan raport yang kurang baik. Ya mungkin tidak saya perlu sebutkan karena itu tidak etis. Tapi buat saya rakyat tahu dan siapapun yang ada di publik ini mengetahui kelompok-kelompok mengarahkan hal-hal tersebut itu sudah jelaslah yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang akhir-akhirnya menjatuhkan nama dan martabat bangsa Indonesia ini di mata nasional maupun internasional, sehingga kita melihat situasi ekonomi saat ini juga sudah tidak stabil ya, walaupun mereka masih mengungkapkan ini mesti baik dan mengangkat harkat ekonomi kita mesti bagus, padahal di bawah ini sudah menjerit semuanya. Yang itu yang kita rasakan dan itu yang kita ketahui. Tapi hal-hal tersebut
tidak dihilangkan dari pandangan Pak Jokowi itu tersendiri, sehingga kita melihat Bapak Jokowi sedang dilingkari oleh kelompok-kelompok yang mungkin saya sebut mungkin kasarnya persekongkolan jahat yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji atas kinerja Bapak Jokowi itu sendiri. Ya, saya lihat Pak Rizal Ramli sudah memberikan sinyal, tapi dalam perspektif saya bahwa ini adalah satu pengelabuan. Pak Jokowi diarahkan ke satu sudut dengan infrastruktur, dengan kebanggaan, membuat satu peresmian segala sesuatu, tapi tidak diarahkan pada hal-hal mengenai ekonomi, keuangan, kesejahteraan, keadilan ini. Mereka sudah menguasai itu dan tidak ditampilkan hasil apa yang mereka lakukan kepada Bapak Presiden itu. Ya kalau ya saya lihat bahwa hal ini sangat mengkhawatirkan ya, kesenjangan antara yang ekonomi kuat dan ekonomi lemah. Dan ini dampaknya juga kurang baik di akhir masa jabatan, yang apakah masih bisa bertahan atau rakyat masih bisa dikendalikan dengan kondisi keuangan yang saat ini mereka punyai atau kondisi ekonomi yang lemah, atau nanti timbul gejolak. Ya, ini yang harus Pak Jokowi harus mengetahui itu, dan harus tegas juga. Kalau saya sebagai Pak Jokowi, kurang 1 hari pun jika menteri-menteri itu tidak becus, ganti saja. Itu adalah sikap kepemimpinan beliau, harus dinyatakan yang baik. Tidak perlulah orang-orang yang ingin menjerumuskan beliau, ya, mengambing hitamkan beliau sebagai pelaku kejahatan keuangan maupun bisnis yang lain-lain, ini diarahkan kepada beliau. Itu harus betul-betul Pak Jokowi harus tegas. Saat ini jangan jeli, ya, harus mempunyai pendamping yang tidak itu saja, harus mempunyai side pengamat. Jangan yang ada yang di lingkungannya saja, tapi mempunyai side pengamat di luar lingkungannya. Itu yang lebih baik, memberikan pencerahan, memberikan pandangan apa yang harus dilakukan, apakah mungkin atau tidak. Itu bisa berpikir cepat ya. Saya itu pandangan saya yang baik untuk Bapak Jokowi. Ya, saya berkata tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki sesuatu kondisi yang ada. Saya bicara udah saatnya Pak Jokowi jangan diajak untuk berseteru, ya, berseteru, membuat gap, ya, pemikiran. Memang itu diadakan, saya rasa dimunculkan oleh kelompok-kelompok tersebut sehingga Jokowi pemikirannya kacau, hanya difokuskan kepada satu permusuhan, sehingga tidak melihat satu kebaikan, tidak melihat satu yang jelas, yang terang, bahwa tidak ada musuh untuk pemimpin bangsa. Saya rasa begitu. Tapi jika itu dimunculkan oleh kelompok-kelompok terdekat, maka Jokowi akan terfokus pada permusuhan.